Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan sharing tentang resistensi perubahan yang melanjutkan dari bab-bab yang sudah tentang manajemen perubahan yang sudah saya share sebelumnya. Yaitu sekarang tentang resistensi perubahan atau penolakan terhadap perubahan. Kenapa sih orang itu bereaksi positif terhadap perubahan? Nah, yang pertama itu adalah karena berdasarkan dari security atau keamanan. Nah, keamanan di sini bisa dari menyangkut prospek kesempatan kerja yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan perubahan atau kita ngikut akan perubahan yang ada di dalam organisasi. Maka ketika itu maka kita bisa welcome dengan perubahan karena kita berpersepsi positif terhadap perubahan itu karena merasa bahwa perubahan akan memberikan kesempatan kerja kita lebih besar lagi. Kita merasa persepsi kita bahwa dengan adanya perubahan ini akan membawa dampak pada peningkatan gaji kita. Kita juga mempersepsikan bisa meningkatkan promosi kita. Juga jabatan tempat kerja yang lebih baik juga akan dengan perubahan yang ada kita akan memiliki tanggung jawab lebih, kondisi dan peralatan yang lebih baik, perasaan berprestasi yang lebih besar karena diiringi oleh tantangan yang lebih besar, kemudian juga kesempatan untuk bisa kontrak atau bisa berpartisipasi atau bisa mengenal orang-orang yang berpengaruh misalkan. Nah, begitu ya. Kemudian juga bisa memperbaiki pekerjaan secara lebih efisien. Jadi hal-hal seseorang karyawan itu bisa welcome atau bereaksi positif terhadap perubahan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi bisa salah satunya adalah beberapa faktor di atas. Baik, selanjutnya terus kalau ini adalah yang pertama adalah penyebab orang bereaksi positif terhadap perubahan, jadi dia welcome dengan perubahan. Kalau berarti seandainya kita pertanyakan kenapa orang resisten atau menolak suatu perubahan, maka bisa juga kita jawab dari perbandingan dari hal-hal semacam yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi berdasarkan proses kecepatan kerja kita berpersepsi bahwa perubahan akan berdampak pada penurunan kesempatan kerja, prospeknya semakin suram, kenaikan gaji kemungkinan nggak ada, justru penurunan gaji karena kinerja kita nggak tercapai misalkan, susah ukun promosi. Jadi segala hal yang saya jelaskan tadi ini tapi dikonotasikan dengan negatif. Ketika dikonotasikan dengan negatif maka yang akan didapatkan adalah resisten atau perubahan penolakan terhadap perubahan. Tetapi ketika perubahan itu dipersepsikan positif oleh karyawan, maka yang ada adalah yang mendapatkan hasil yang bisa kita dapatkan ada welcome, mereka terbuka dan mau melakukan perubahan. Nah, ini ada beberapa hambatan individu untuk berubah. Saya ambil dari Green Baron, kemudian juga dari Stephen P. Robin. Nah, sebenarnya sama nggih. Jadi ada dari segi ekonomi, ketidaknyamanan ekonomi, kemungkinan penurunan upah nggih tadi ya. Ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui gitu ya. Karena untuk berubah berarti kita kan akan misalnya berubah ke tempat kerja yang baru, kita belum tahu di sana semacam apa, tantangannya di sana semacam apa, kita sudah berpersepsi sudah horor duluan dengan tempat yang baru itu gitu ya. Ketakutan terhadap hal yang tidak kita ketahui. Kemudian ancaman terhadap hubungan sosial yang sudah ada, kita sudah merasa nyaman dengan hubungan dengan atasan kita, dengan bawahan kita, teman kerja kita. Ketika ada perombakan struktur misalnya dalam organisasi, maka kita khawatir hubungan yang baik dengan atasan tidak akan selamanya terjalin dengan baik seperti saat ini, begitu ya. Kemudian kegagalan mengenal kebutuhan
kegagalan mengenal kebutuhan untuk berubah. Maksudnya apa? Mereka merasa, kita individu atau karyawan itu merasa bahwa perubahan itu tidak penting untuk saat ini, kita baik-baik saja kok. Nah, persepsinya demikian. Nah, itu menurut Greenberg and Baron. Kemudian kalau menurut Stephen P. Robin itu dikatakan kalau orang itu cenderung untuk menolak atau hambatan individu untuk berubah atau resisten terhadap perubahan itu karena susah untuk merubah kebiasaan seseorang itu. Nah, persepsi negatif dari perubahan itu akan masa depan tadi ya bisa mengandung dari upahnya, kenaikan gajinya, surem seperti itu. Bayangan di tempat kerja baru, bayangan alat yang kita gunakan, metode yang kita gunakan, metode baru yang kita gunakan itu surem kayak gitu ya. Kemudian ketakutan ekonomi bila tidak menunjukkan kinerja tadi sudah nggih. Ketakutan akan ketidaktahuan kita sudah nggih. Kemudian sama individu menentang informasi yang menentang persepsinya. Artinya apa? Seorang individu itu akan cenderung untuk mereka kan sudah memiliki persepsi. Nah, kadang mereka itu merasa bahwa persepsinya itu benar, sehingga ada suatu informasi yang bertentangan dengan persepsinya, mereka itu ada kecenderungan untuk menolaknya. Nah, itu ya. Nah, kalau menurut Kreitner dan Kenichi sebenarnya sama ini juga bahwa orang itu resisten atau enggan untuk melakukan perubahan karena tidak ada kecenderungan individu terhadap perubahan. Kemudian takut akan sesuatu yang tidak ketahui sama nggih. Iklim ketidakpercayaan, dia nggak percaya dengan apa yang dilakukan organisasi, dia nggak percaya dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan, dia nggak percaya dengan bahwa kita sekarang itu harus berubah. Nah, seperti itu. Tekanan kawan sekerja gitu ya, suka dengan kawan yang sudah ada sekarang ini, seperti itu ya. Jadi bisa membuat penghambat ketika kita sudah senang dengan atasan kita, sehingga ada perubahan struktur, kita akan merasa berat ya. Kemudian gangguan tradisi atau hubungan kelompok tadi sudah nggih, enak dengan atasan gitu ya. Konflik kepribadian gitu ya. Karena kalau misalnya posisi kita misalnya dirubah pada dalam posisi yang awalnya adalah seorang accounting yang kemampuannya adalah ABCD, kemudian kita di rolling ke bagian marketing yang kemampuannya dibutuhkan yang berbeda. Nah, dia merasa berbeda dengan kepribadian saya adalah seorang pendiam, tapi di situ untuk sukses di marketing saya tidak bisa jadi orang pendiam, seperti itu. Mereka persepsi akan perbedaan dengan kepribadian yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki juga bisa menjadi pendorong untuk individu untuk enggan untuk melakukan perubahan. Waktu yang tidak tepat untuk melakukan menginformasikan perubahan. Jadi ketika menginformasikan, makanya ada manajemen komunikasi ketika perubahan itu adalah perubahan yang sangat fundamental begitu ya. Saya sudah menjelaskan sebelumnya di bab sebelumnya bahwa ada perubahan itu ada yang bersifat inkremental dan juga fundamental. Nah, kalau perubahan fundamental itu lebih ketika kita menginformasikan kepada karyawan karena lebih sensitif nih, karena di situ kan akan merubah total itu ya, ada kan banyak sekali ketakutan, akan banyak sekali kegelisahan, sehingga untuk menginfokan ke karyawan pun harus kita perhatikan saluran informasi yang kita gunakan seperti apa, kita memberikan informasinya pada saat kapan begitu ya, atau habis gajian kah, nah, seperti itu, ketika mereka moodnya baik kayak seperti itu ya. Jadi harus ada timingnya. Kemudian sistem penghargaan yang tidak memperkuatnya. Dengan adanya perubahan itu kita juga mempersepsikan tentang sistem dari penghargaan itu begitu ya. Kalau menurut Pot dan Lamars itu juga sama ya sebenarnya, mungkin ada tambahan dari beberapa satu-satu ya. Jadi seseorang itu cenderung untuk tidak ingin meninggalkan posisi sekarang ini ya, sudah nyaman ya, tidak mengikuti arahan yang ditentukan organisasi, tidak mau pindah ya, bisa jadi ya karena bertentangan dengan ini, takut dengan itu,
ketakutan yang tidak diketahui, takut kalau nggak bisa mencapai kinerja, takut ada penurunan gaji, takut ada, sehingga dia memutuskan tidak mau pindah. Misalkan ketika ada perpindahan karyawan, misalkan tidak ingin melalui proses perubahan karena merasa apa kemampuan dia yang sekarang itu sudah cukup, jadi saya sudah tidak perlu lagi yang namanya belajar begitu ya, atau melakukan perubahan. Tidak sadar karena perubahan itu dibawa oleh orang tahu. Nah, ini iklim kepercayaan ya, tidak percaya pada atasan, misalkan merasa bahwa apa yang diputuskan oleh atasan untuk melakukan perubahan itu adalah sebuah kesalahan karena selama ini atasannya juga kurang ini menurutnya gitu ya, menurut persepsinya. Jadi tidak percaya dengan informasi yang diberikan bahwa perubahan itu sekarang itu penting dianggap oleh perusahaan gitu ya. Kemudian orang yang terkena dampak perubahan itu ada pengalaman di masa lalu bahwa orang yang terkena dampak perubahan itu endingnya nggak baik. Ternyata endingnya dia malah penurunan gaji, bahkan endingnya sampai dikeluarkan dari perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi orang akan cenderung takut dengan perubahan itu karena apa? Ada banyak hal yang tidak diketahui seperti yang saya bilang tadi, ada banyak hal. Kemudian menurut Palmer juga ini ya, orang ada yang memang tidak suka dengan perubahan begitu ya, tidak nyaman dengan ketidakpastian. Ada orang yang itu kan pasti-pasti aja begitu ya. Pengaruh negatif yang dirasakan terhadap kepentingan begitu ya, sudah tadi ya, bertentangan dengan kontrak. Harapannya adalah kita stay di sini begitu ya, ternyata ada perpindahan di sana begitu ya. Kurang pendirian bahwa perubahan diperlukan, tidak butuh perubahan. Tadi sudah kita merasa bahwa kemampuan kita sudah cukup, kita tidak perlu untuk berubah. Atau juga bisa juga kita tidak percaya dengan atasan yang menganggap bahwa perubahan itu penting, sehingga kita merasa bahwa perubahan yang saat ini itu adalah tidak dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Kurang jelas apa yang diharapkan ya, keyakinan bahwa perubahan spesifik yang diusulkan tidak sesuai gitu ya. Dia menganggap kalau yang tadi ya, perubahan yang diusulkan oleh, yang dikemukakan oleh pimpinan dianggap itu tidak penting sebenarnya bagi persepsi karyawan itu. Waktu yang tidak tepat, timing pemberian informasi tentang perubahan begitu ya. Perubahan itu dikira sebagai suatu organisasi itu merupakan reaksi yang terlalu berlebihan gitu ya. Harusnya kita nggak terlalu berubah, harus sefrontal itulah misalkan seperti itu ya. Perubahan bertentangan dengan etika, rasa reaksi pengalaman perubahan yang dirasakan dan ketidaksepakatan tentang pengelolaan perubahan. Nah, itu adalah hal-hal yang membuat individu atau karyawan melakukan penolakan terhadap perubahan atau enggan melakukan perubahan. Nah, kalau kita simpulkan dari berbagai macam hal di atas tadi, itu dari berbagai macam sumber tadi, hambatan individu untuk melakukan perubahan yaitu yang pertama, tidak ingin meninggalkan posisi sekarang, tidak nyaman dengan ketidakpastian, faktor security, takut terhadap hal yang tidak diketahui, tidak percaya pada pembawa perubahan, kemudian ancaman terhadap hubungan sosial yang ingin dipertahankan gitu ya. Kemudian tekanan rekan kerja, waktu yang tidak tepat ketika melakukan atau menginfokan perubahan, takut gagal pengalaman perubahan sebelumnya, ada selective informasi processing gitu ya. Kemudian sulit keluar dari kebiasaan dan tidak sadar bahwa perubahan dibawa oleh orang yang tahu, dan ada orang juga tidak ingin belajar. Itu adalah kesimpulan dari berbagai poin yang sudah saya kemukakan setiap subnya di atas nih, dari berbagai sumber. Terus kemudian apa yang menghambat? Itu tadi kan hambatan individu untuk melakukan perubahan. Organisasi juga ada yang menghambat untuk melakukan perubahan, yaitu yang pertama, kelembaman, kecenderungan pada struktur yang sudah ada. Kelembaman pada kelompok kerja yang sudah ada, kecenderungan dia untuk sudah nyaman dengan kelompok kerja yang sudah ada, sudah tertata rapi, sudah fix, sudah membuat kinerja yang lebih baik. Nah, ketika perubahan juga dikhawatirkan nanti tim yang akan terbentuk ini tidak sesolid ini begitu ya. Kemudian tantangan terhadap keseimbangan kekuatan yang sudah ada. Nah, tadi ya nyambung sebenarnya. Dan ada
pengalaman sebelumnya, perubahan sebelumnya yang sudah dilakukan organisasi, sudah mengeluarkan banyak tenaga, pikiran dan juga keuangan gitu, finansial, tetapi hasilnya adalah kegagalan. Nah, itu juga bisa membuat perusahaan berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan perubahan yang seharusnya harus segera dilakukan gitu. Kemudian kalau menurut Robbins juga dikatakan sama nih, struktur inersia, kelembaban terhadap struktur tadinya sama. Kemudian fokus terbatas atas perubahan. Organisasi dibuat dari sebuah subsistem. Satu perubahan yang lain juga berubah. Artinya ketika kita melakukan perubahan di satu departemen, tentunya akan merembet ke departemen-departemen yang lain. Artinya terlalu banyak hal yang effort yang kita gunakan, yang akan kita keluarkan ketika kita melakukan perubahan. Sehingga itu adalah yang menjadi berpikir 2, 3, 4 kali lagi untuk melakukan perubahan oleh organisasi, begitu ya. Kelembaman terhadap kelompok yang sudah ada sama nggih. Ancaman terhadap keahlian. Nah, hampir sama, keahlian yang sudah dimiliki, misalnya keahlian dari karyawan kita, mereka sudah ahli menggunakan alat ini, alat A, tetapi dengan adanya perubahan yang sudah saat ini, yang ada saat ini, justru kita harus melakukan pelatihan lagi. Nah, kita khawatir karyawan kita itu enggak sebagus dulu begitu keahliannya begitu. Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi sebuah organisasi untuk melakukan perubahan. Kemudian ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah ada tadi, sampun. Ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Jadi yang awalnya alokasi sumber daya pada poin A, B, C, tapi dengan adanya perubahan bisa jadi banyak ini. Nah, tentunya kan sumber daya ini kan akan dibagi menjadi lagi gitu ya, akan dipikirkan kembali ya, menjadi sebuah keresahan tersendiri, apakah benar itu nggih perubahan yang akan dilakukan gitu ya. Itu jadi pertimbangan tersendiri untuk organisasi, untuk kadang itu enggan untuk melakukan perubahan. Nah, tingkatan resistensi, ada tingkatan dari suatu penolakan yang dari orang yang aktif, maksudnya resistensi aktif. Jadi orang penolakan secara aktif dari perubahan ya, menolak aktif perubahan itu, protes ya, sengaja memperprotes dari segi bisa verbal dari ungkapan, dia bisa lisan dalam rapat, tapi juga misalnya dari tindakannya, dia langsung memperpanjang waktu istirahat, meninggalkan pekerjaan gitu ya, sabotase gitu ya, nggak suka dengan sistem yang teknologi yang baru. Nah, ketika pengiriman misalnya komputer begitu ya, sabotase begitu ya. Nah, begitu, jadi pengirimannya jadi terhambat. Nah, seperti itu bisa juga, itu adalah resistensi yang bersifat aktif gitu ya. Kalau yang pasif itu dia lebih condong pada sikapnya yang tidak mau belajar begitu ya. Tidak mau belajar, terus bekerja berdasarkan ya aturan tok, melakukan pekerjaan sedikit mungkin. Nah, seperti itu. Nah, jadi diminimalisir lah dari individunya, tapi dia tidak bersuara keluar. Kalau ini kan bersuara gitu, protes tindakannya juga. Kalau ini lebih bersifat yang dia lakukan adalah tidak mau belajar, tidak mau bekerja giat, tidak mau menaati aturannya ya sekedar taat, tapi ya wis gitu seininya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengabaikan, acuh tak acuh, hilang minat, nggak peduli sudah. Mau ada pekerjaan yang belum selesai kah, mau apakah, yang kalau sudah waktunya jam pulang ya pulang begitu misalkan. Jadi tanggung jawabnya sudah menurun atau merosot perilakunya. Bekerja jika diperintah, nggak diperintah ya enggak, seperti itu. Jadi sudah ke arah mengabaikan. Kemudian baru bisa juga terhadap yang terakhir adalah penerimaan, ditunjukkan itu pada yang kuat ya, penerimaan ya, mulai dari yang awalnya aktif, pasif, mengabaikan, baru ke menerima sampai dia menerima perubahan. Nah, jenis-jenis
penolakan terhadap perubahan itu ada penolakan yang bersifat terbuka. Nah, disampaikan secara terbuka tadi ya, melalui rapat gitu ya, verbal, lisan begitu ya, aktif. Jadi ini masuk ke yang aktif ya. Terus kemudian kalau resistensi tertutup itu dia yang pasif. Dia dinyatakan sembunyi-sembunyi, yang tadi ya, yang tadi kan ini aktif, ini pasif gitu ya. Kemudian juga ada yang membaginya menurut Pot dan Lammers ini, dia langsung jenis resistensi yang diperlihatkan itu langsung menurunkan produktivitas, berusaha memperlambat perubahan, sabotase misalnya tadi ya, tidak ada antusias untuk belajar gitu ya, meningkatnya kemangkiran begitu ya. Nah itu tadi juga sudah. Jadi ada yang resistensi, kalau misalnya kita simpulkan ada resistensi yang bersifat terbuka dan juga ada resistensi yang bersifat tertutup ya, aktif dan yang bersifat pasif begitu ya. Nah ini ya, jadi ada resistensi yang pasif aktif dan ada yang terbuka dan tertutup. Saya sudah jelaskan satu persatu tadi. Nah, tahapan respon terhadap perubahan. Jadi tahapan respon terhadap perubahan. Yang pertama adalah mencerminkan stability, mencerminkan keadaan sekarang. Nah, saat ini misalkan, saat ini adalah kondisinya ya seperti ini, baik-baik saja. Kemudian ada perubahan, pandemi gitu misalnya, maka ada goncangan, ada kebingungan. Wah, ternyata harus bekerja shift, kemudian bekerja dari rumah, tapi target juga harus tetap tercapai. Tapi bagaimana begitu ya? Bagaimana misalnya marketing padahal ketemu orang nggak bisa, physical distancing begitu ya, pembatasan seperti itu, baik telepon nggak efektif misal seperti itu. Artinya ada kegoncangan dan juga ada kebingungan yang terjadi karena ada perubahan, ada tuntutan untuk berubah. Kemudian ada perasaan menolak, harusnya itu tidak perlu dilakukan perubahan itu. Nah, terus penolakan itu berujung pada emosi, marah gitu ya. Kemudian lama-lama mereka akan berusaha untuk mulai menerima perubahan dengan misalnya permintaan deadline-nya kapan sih. Nah, itu kan sudah kalimat yang dia berikan, deadline-nya kapan sih. Nah itu kan menunjukkan dia sudah mulai menerima, tapi sebenarnya agak dongkol tapi sudah mulai menerima gitu ya. Kemudian setelah dia sudah tahu deadline-nya kapan, itu sudah mulai menerima, kadang dia juga merasa dikorbankan. Jadi merasa aku sebagai karyawan yang tidak bisa bersikap apa kata perusahaan mengambil kebijakan ini, kita hanya sebagai korban begitu ya, korban kebijakan seperti itu. Kemudian setelah pada fase itu biasanya kalau sudah fase itu terlewati, sudah mulai ada rasa kontrol, sudah bebas dari rasa dikorbankan itu tadi. Baru setelah itu baru mereka akan menerima realita yang ada, bahwa sekarang kondisinya semacam ini. Nah begitu, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus seperti ini, seperti itu, karena kondisinya memang ada perubahan begini begitu ya. Nah itu. Kemudian tahapan itu adalah tahapan respon yang secara negatif. Nah, itu jadi tadi bukan menyukainya tapi ya adanya apa, suka tidak suka begitu ya. Kalau tahapan respon positif. Nah, kalau sudah ada perubahan, info perubahan, mereka merespon positif, karyawan merespon positif, maka yang dilakukan pertama adalah dia menyesuaikan, mencari informasi yang cukup. Di mana kita harus berubah, apanya yang berubah, benarkah kita harus berubah, berapa biaya, seperti itu diinikan. Keputusan baik, konsekuensi biaya yang diharapkan. Nah tadi ya, berapa, kira-kira biayanya berapa. Kemudian
kan ada kebingungan di situ. Kemudian setelah ada pemecahan masalah, ada sebuah titik terang. Oh, kita harus seperti ini loh. Kemudian semakin banyak juga masalah yang terselesaikan, semakin dia merasa percaya diri. Kemudian baru mengukur biaya dari keputusan perubahan. Jadi dia sudah fix melakukan perubahan begitu. Jadi ini adalah sebuah tahapan respon ketika ada info perubahan. Ketika yang pertama adalah ditanggapi dulu negatif oleh karyawan. Kemudian ada juga ketika karyawan yang mendapatkan atau memberikan respon yang positif, itu dia akan biasanya tahapan yang dilakukan oleh karyawan itu semacam apa. Ketika mereka responnya positif semacam apa, ketika responnya negatif tahapannya semacam apa. Nah, kenapa ini dipelajari? Ya supaya Anda sebagai seorang manajer itu tahu, oh ketika mereka itu frustasi, emosi apa pendekatan apa yang bisa Anda lakukan. Ketika mereka itu menolak atau mengabaikan, Anda bisa mencari celah untuk bisa mendekati mereka. Seperti apa celahnya? Nah, seperti itu seni ya. Nah, menurut Pot dan Lamars itu alasan penolakan terhadap perubahan itu harus segera diatasi. Kenapa? Karena resistensi itu bersifat menular. Jadi kalau orang itu pertama itu melakukan penolakan, maka biasanya dia akan mencari teman, gitu ya, mencari teman untuk yang sama-sama melakukan penolakan begitu ya. Karena terus resistensi bersifat melumpuhkan, pemborosan uang misalnya seperti itu. Harusnya kita sudah melangkah, tapi karena ada resistensi yang berkepanjangan, maka kita nggak melangkah-melangkah, padahal waktu yang kita buang itu adalah uang gitu ya. Resisten bersifat merintangi, jelas ya. Kalau ada sabotase berarti kan akan rencana perubahan kita akan terhalang atau terhambat gitu ya. Nah, tantangan perubahan, tantangan tahapan prakarsa perubahan. Ada perasaan tidak memiliki. Jadi tantangan seorang manajer untuk melakukan perubahan itu tantangan dari prakarsa perubahan ya. Seorang manajer itu merasa tidak memiliki cukup waktu untuk berubah, tidak ada dukungan, merasa itu tidak relevan, dari konsistensi nilai dan perilaku itu melenceng dari sana. Tantangan dalam meneruskan informasi. Jadi tantangan tahapan prakarsa perubahan, tantangan dalam meneruskan informasi, dan tantangan dalam desain dan berpikir ulang. Tantangan dalam meneruskan informasi, ketakutan, kecemasan, penilaian dan ukuran piye nanti yo benar-benar percaya atau nggak percaya ya ini ya gitu ya, tentang apa yang kita lakukan seperti itu ya. Tantangan dalam meneruskan informasi. Kemudian ada tantangan tahap desain dan berpikir ulang. Ngature piye nanti, sebarane piye nanti, strategi dan maksud ya, tujuannya kita juga akan berubah. Nah, ini adalah tantangan sebenarnya sama dengan apa yang kita bahas dari awal gitu, tapi disimpulkan mengerucut begitu ya. Kalau misalnya disimpulkan ada 3 tantangan dari prakarsa perubahan: tantangan dalam meneruskan informasi, dan tantangan dalam mendesain dan berpikir ulang tentang apa yang sudah ada, yang sudah ditetapkan di dalam organisasi. Nah, baik. Terus kemudian cara mengatasi resistensi itu apa? Nah, ini di sini saya sudah memaparkan tentang ada cara mengatasi resistensi dari berbagai sumber ya. Kalau kita simpulkan, ini dari Huse, dari Greenberg, dari Sayyidin. Kalau kita simpulkan itu ada mengatasi resistensi. Pertama adalah dengan memberikan penghargaan kepada karyawan kita yang berhasil melakukan sedikit perubahan, misalkan komunikasi begitu ya,
mengatasi resistensi dengan komunikasi yang baik dengan karyawan, kondisi perusahaan kita semacam apa, dampak ketika kita tidak melakukan perubahan semacam apa. Nah, seperti itu harus diinformasikan kepada karyawan. Peningkatan pendidikan bagi karyawan, karena banyak sekali orang tidak menerima perubahan karena merasa tidak mampu dengan untuk mengatasi perubahan yang sudah ada. Misalnya tidak mampu dengan peralihan teknologi misalkan. Mereka merasa horor dengan teknologi baru. Nah, karena mereka merasa horor, berpikir horor karena mereka tidak tahu, sehingga kita perlu untuk memberikan pelatihan untuk mereka gitu ya, dari pendidikan, pelatihan. Kemudian melibatkan mereka di dalam proses perubahan, memberikan fasilitas dan dukungan, melakukan negosiasi dan kesempatan komunikasi dan penghargaan, memperhitungkan situasi ya, mengikut sertakan pekerja dalam proses perubahan sama membentuk dinamika politik. Nah, ada juga kalau misalnya itu juga pemaksaan, kalau sudah tahap akhir ya memaksa begitu ya, kalau mau berubah ya silakan stay begitu ya, seperti itu ya. Kalau tidak berubah biasanya bisa dipindahkan ke departemen lain yang masih misalnya yang masih ini, okay? Itu adalah cara untuk mengatasi perubahan dalam organisasi, okay? Ini sebenarnya sama untuk menangani perubahan individu, sama ya. Pertama adalah dari kalau misalnya kita kan menuju kestabilan, artinya sekarang itu kondisi perusahaan kita stabil gini, kemudian terjadi perombakan, ada kegalauan, berarti baru stabil lagi ya kan. Nah, ini kalau misalnya di ini, jadi ketika di sini stabil di sini, kemudian kita akan tahapan fokus pada motivasi untuk berubah. Dia bisa biar berubah. Nah, berubah di sini akan ada pergerakan untuk melakukan perubahan. Nah, pergerakan untuk melakukan perubahan baru kalau sudah melakukan perubahan sudah oke, baru sudah dibekukan lagi. Oh, ini adalah tatanan yang baru yang harus kita lakukan, yaitu pakai teknologi A yang awalnya adalah teknologi B misalkan, dengan adanya perubahan lebih baik, terus kemudian kita fokuskan pada menggunakan teknologi A dan teknologi B tidak dipergunakan lagi misalkan. Yang awalnya menggunakan mesin ketik karena sekarang sudah ke komputer, maka mesin ketik sudah tidak dipergunakan lagi, kita sudah melakukan mesin komputer misalnya, seperti itu nggih. Nah, itu adalah contoh gambarannya. Sama juga di dalam perubahan organisasi sama nggih. Pendekatan melakukan perubahan ya. Tadi sebenarnya sudah diinikan lagi sih, sudah dijelaskan juga kalau misalnya di dalam organisasi itu ada perubahan organisasi dan ada ketidakpuasan, maka kita bisa melakukan perubahan dengan mengkombinasikan antara orang, jaringan, budaya, proses, dan struktur untuk mengkombinasi bagaimana supaya perubahan itu berjalan. Ada 7 langkah dalam melakukan pendekatan perubahan, yaitu mobilisasi energi dan komitmen. Artinya apa? Perubahan kan tentunya butuh komitmen dari semua organisasi, dari semua anggota organisasi. Mengembangkan visi, kepemimpinannya diperbaiki, fokus pada hasil bukan aktivitasnya. Nah, kalau sudah berhasil, berikan reward pada orang yang berhasil di dalam perubahan itu, sehingga bisa memotivasi karyawan yang lain atau unit lain yang belum berhasil begitu ya. Dan juga sebagai bisa memberikan impuls positif atau sinyal positif bahwa perubahan itu bisa dilakukan gitu loh, bukan hal khayal untuk bisa dicapai. Nah, seperti itu. Kemudian memulai perubahan untuk diperluas yang awalnya misalnya unit A dulu, kemudian langsung ke unit B, unit C, unit D, seperti itu nggih. Kemudian diinstitusionalisasikan perubahan itu menjadi sebuah kebijakan. Tadi seperti tadi ya, tadi pada
tatanan yang sudah ada, kemudian terjadi sebuah perubahan, maka diinstitusionalisasikan, membuat sebuah kebijakan baru bahwa sekarang teknologi yang digunakan adalah teknologi A, bukan lagi teknologi B. Nah, seperti itu nggih. Baru melakukan monitoring, menyesuaikan strategi untuk berjalan di yang tadi, yang di sini ya. Baik, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa memberikan gambaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.